Meskipun Jonathan Christie absen dari SEA Games 2025 demi BWF World Tour Finals, Indonesia tetap mengincar medali emas dengan perpaduan pemain muda dan senior. Keputusan mengejutkan, Jonathan Christie absen dari SEA Games 2025 demi BWF World Tour Finals memicu pertanyaan besar tentang prioritas bulu tangkis Indonesia. Apakah ini strategi brilian atau perjudian berisiko bagi perolehan medali kita? Topik panas yang wajib kita bedah. Benar, kabar ini menjadi sorotan utama. Wakil Ketua Umum PBSI, Taufik Hidayat, resmi mengonfirmasi Jonathan Christie, salah satu tunggal putra terbaik kita, memilih fokus pada BWF World Tour Finals 2025. Padahal, namanya sempat masuk daftar skuad SEA Games. Perubahan ini menimbulkan pro kontra di kalangan pecinta bulu tangkis. Kita lihat dari berbagai sisi, ini bukan masalah indisipliner, melainkan pilihan karir krusial atlet profesional. Dilema PBSI dan Jonathan nyata, panggilan negara di Asia Tenggara atau ambisi pribadi di level dunia. World Tour Finals adalah panggung elit yang hanya diikuti 8 pemain terbaik dunia per sektor. Faktor utama situasi rumit ini adalah jadwal bertabrakan. SEA Games 2025 berlangsung 9 hingga 20 Desember. Sementara BWF World Tour Finals 2025 digelar 17 hingga 21 Desember. Dengan irisan jadwal signifikan, mustahil Jonathan membelah diri. Ia harus memilih satu di antara dua kompetisi besar ini. Pilihan sangat berat. Memilih World Tour Finals, Jonathan otomatis melepas peluang medali SEA Games. Namun, poin dan hadiah World Tour Finals sangat besar, bisa mendongkrak ranking dunianya. Status Jonathan sebagai pemain profesional non-pelatnas memberinya otonomi luas menentukan arah karir, cerminan era baru bulu tangkis profesional. Taufik Hidayat menanggapi dengan kepala dingin. Beliau berkata, kan kayak Jonathan juga tadinya masuk, tapi dia malah memilih ke World Tour Final di sana. Ya sudah, mau diapain? Ini menunjukkan PBSI menghormati keputusan atlet. Tidak ada paksaan, hanya penyesuaian strategi. Taufik menegaskan, komposisi skuad saat ini, perpaduan pemain muda dan senior, adalah formasi terbaik yang bisa diturunkan. Strategi perpaduan ini menarik diamati. Absennya bintang sekelas Jonathan Christie membuka pintu talenta muda Indonesia unjuk gigi di panggung internasional. SEA Games menjadi kawah candra di muka calon bintang masa depan. Kesempatan emas merasakan tekanan kompetisi multi-event, mengasah mental juara, dan membuktikan regenerasi bulu tangkis Indonesia tidak mati. PBSI sudah mengantisipasi skenario ini. Mereka menyiapkan daftar panjang dan pendek, sehingga tidak panik saat ada perubahan. Namun, tantangan skuad ini tidak main-main. Taufik Hidayat mengingatkan kita mewaspadai kekuatan lawan, terutama tuan rumah Thailand. Thailand sebagai tuan rumah tentu tidak ingin kehilangan muka. Kabarnya mereka menurunkan kekuatan penuh alias full team. Ini ancaman serius bagi target Indonesia. Bagaimana peluang kita menghadapi dominasi tuan rumah dengan skuad yang ada? Taufik Hidayat mengakui Thailand batu sandungan terbesar. Mereka ingin menyapu bersih emas di kandang. Dengan absennya Jonathan, beban berat di pundak senior seperti Gregoria Mariska Tunjung dan ganda putra Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Isfahani Pahlevi. Namun, Taufik menilai target 2 emas pemerintah masih sangat realistis, bahkan berharap melampauinya. Optimisme Taufik Hidayat patut didukung. Target 2 emas di tengah gempuran tuan rumah dan absennya pilar utama adalah target moderat namun menantang. Jika pemain muda tampil lepas dan senior mampu membimbing, kejutan bisa terjadi. Semangat juang kuda hitam seringkali lebih berbahaya daripada tim bertabur bintang yang terbebani ekspektasi. Benar, ini ujian kedalaman skuad bulu tangkis kita. Apakah kita terlalu bergantung pada 1-2 nama, atau memiliki sistem yang mampu melahirkan juara baru? SEA Games 2025 akan menjadi jawabannya. Keputusan Jonathan di satu sisi mengecewakan sebagian fans, tapi di sisi lain menunjukkan level persaingan atlet kita sudah di top level dunia. Kita lihat gambaran besarnya. Jika Jonathan sukses di World Tour Finals, itu mengharumkan nama Indonesia. Jika skuad SEA Games berhasil melampaui target, itu bukti suksesnya regenerasi. Situasi win-win jika kedua belah pihak tampil maksimal di ajangnya masing-masing. Setuju, mari hentikan perdebatan dan berikan dukungan nyata.
Kita doakan Jonathan Christie meraih hasil terbaik di BWF World Tour Finals 2025. Di saat sama, kita kirimkan doa terbaik untuk tim bulu tangkis Indonesia yang berjuang mati-matian di SEA Games. Mereka semua membawa bendera merah putih. Pahlawan olahraga kita berjuang di medan berbeda. Target 2 emas badminton SEA Games 2025 Indonesia realistis. Namun, akankah bulu tangkis merah putih mampu melampaui ekspektasi di tengah persaingan ketat? Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik bagi para pecinta bulu tangkis di tanah air. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Taufik Hidayat, memberikan tanggapan terkait target medali emas yang diemban oleh tim bulu tangkis Indonesia di ajang prestisius SEA Games 2025. Betul sekali Speaker 1. Taufik Hidayat, yang merupakan legenda bulu tangkis Indonesia, menyatakan bahwa target 2 medali emas tersebut adalah sesuatu yang sangat realistis. Ini menunjukkan sebuah pendekatan yang matang dan terukur dari pihak Kemenpora dan PBSI dalam menghadapi kompetisi regional ini. Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan diyakini memiliki potensi besar untuk mencapai target tersebut. Bahkan, diharapkan bisa melampauinya. Realistis memang kata kunci di sini. Taufik Hidayat menegaskan bahwa dengan kondisi atlet yang ada saat ini, target 2 emas adalah angka yang masuk akal. Ia tidak ingin terlalu muluk-muluk, namun juga tidak menutup kemungkinan untuk meraih lebih. Pernyataan ini tentu saja menenangkan, mengingat tekanan yang selalu menyertai para atlet saat berlaga membawa nama bangsa. Dan ini bukan hanya sekedar target asal-asalan Speaker 1. Proses penetapan target ini sudah melalui pertimbangan yang mendalam. PBSI, sebagai induk organisasi bulu tangkis, telah mengirimkan 20 pemain terbaiknya untuk berjuang di SEA Games 2025. Keputusan ini diambil setelah serangkaian review final yang ketat bersama Kemenpora, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian. Perubahan dalam susunan pemain juga menjadi sorotan. Menurut Taufik, perubahan ini bukanlah hal yang mendadak. PBSI sudah memiliki daftar panjang atau long list dan daftar pendek atau short list pemain yang dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi, apa yang ditargetkan pemerintah kepada PBSI ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Dan ini yang menarik Speaker 1. Taufik Hidayat juga menambahkan, kalau bisa lebih dari 2, ya alhamdulillah. Sebuah harapan yang besar, namun tetap dengan pijakan realitas. Kita tahu, Thailand akan menjadi tuan rumah, dan mereka diperkirakan akan turun dengan kekuatan penuh atau full team. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi bulu tangkis Indonesia. Tantangan yang harus dijawab oleh para atlet. Perubahan komposisi tim memang cukup signifikan. Kehadiran Gregoria Mariska Tunjung kembali menjadi tulang punggung di sektor putri. Selain itu, pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi juga masuk dalam daftar pemain. Mereka menggantikan Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin, serta Thalita Ramadhani Wiryawan. Ini menunjukkan bahwa PBSI tidak ragu untuk melakukan rotasi dan mencari komposisi terbaik demi meraih medali emas. Gregoria dengan pengalamannya diharapkan mampu mencari panutan, sementara Sabar dan Reza yang dikenal dengan permainan agresif mereka bisa menjadi kuda hitam yang mengejutkan lawan. Benar sekali, dan kita tidak boleh melupakan konteks yang lebih luas. Menpora Republik Indonesia Erick Thohir dalam konferensi pers pada tanggal 21 November telah menargetkan total 80 medali emas untuk seluruh kontingen Indonesia di SEA Games 2025. 2 keping emas dari bulu tangkis ini merupakan bagian penting dari target besar tersebut. Betul sekali Speaker 1. Sebanyak 996 atlet Indonesia akan berangkat untuk mengharumkan nama bangsa. Mereka adalah harapan kita semua. Setiap medali emas yang diraih akan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama dari cabang bulu tangkis yang selalu menjadi lumbung medali. Jadi, meskipun targetnya realistis, semangat untuk melampaui ekspektasi tetap membara. Dengan persiapan yang matang dan komposisi tim yang telah disesuaikan, kita semua berharap bulu tangkis Indonesia dapat memberikan kejutan yang membanggakan di SEA Games 2025.
Jangan lewatkan setiap momen perjuangan mereka. Kita tunggu saja bagaimana Gregoria Mariska Tunjung, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi, dan seluruh tim bulu tangkis Indonesia akan berjuang habis-habisan di lapangan hijau. Apakah mereka akan berhasil memenuhi target prestisius atau justru melebihi target 2 emas yang sudah ditetapkan dengan penuh semangat? Hanya waktu yang akan menjawab segalanya. Tetap dukung pahlawan olahraga kebanggaan kita. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan berita olahraga bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya.